Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah interaksi yang dilakukan sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsinya dengan baik serta untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mintzberg, ada 3 peran manajerial. Yang pertama, peran interpersonal, yang terdiri dari figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional, sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personal di dalam organisasi. Dan yang ketiga, peran desisional sebagai entrepreneur yang akan menangani gangguan, yang mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik di dalam sebuah organisasi. Secara umum, komunikasi mempunyai 2 fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya. Pola komunikasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal terdiri dari komunikasi dari atas ke bawah, merupakan jalur komunikasi yang berasal dari manajer ke karyawan yang berupa penyampaian pesan, yang dapat berbentuk perintah, instruksi, ataupun prosedur untuk dijalankan sebaik-baiknya, dan atau untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Adapun kelemahan dari komunikasi ini yaitu memungkinkan terjadinya penyaringan atau sensor informasi penting yang ditujukan kepada para bawahannya. Yang kedua, yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Ide atau gagasan penyampaian pesan dalam komunikasi ini berasal dari bawahan. Bawahan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi ini yaitu untuk melakukan persuasi, memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini melibatkan komunikasi antara 2 tingkat organisasi yang berbeda. Keuntungan dari komunikasi ini yaitu penyebaran informasinya lebih cepat, serta individu dari berbagai bagian ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Adapun kelemahan komunikasi diagonal yaitu dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin yang telah berjalan normal. Selanjutnya, adapun keterbatasan dari komunikasi formal ini yaitu cenderung birokratis dan ketat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih lamban. Kemudian yang kedua yaitu saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi informal ini cenderung lebih fleksibel dan tidak ketat, seperti komunikasi yang terjadi pada jam istirahat kerja. Adapun cara mengelola komunikasi ada 2. Yang pertama, menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin, dan yang kedua, menangani krisis komunikasi. Ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu membaca, yang kedua mendengarkan, yang ketiga membuat percakapan yang lebih menarik, yang keempat melakukan wawancara, yang kelima berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, yang keenam berpidato dan presentasi, dan yang terakhir yaitu menulis surat, memo, dan laporan. Itulah materi mengenai komunikasi dalam berorganisasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.